Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma ashhadu annaka ya Muhammad alladzi balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa adda al-amanah wa qad jahada fi sabilillah haqqa jihad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam karunia, nikmat dan rezekinya kepada kita sehingga kehidupan sosial masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat akan menjadi lebih baik ketika manusia itu terus mensyukuri dan terus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mengamalkan seluruh sunnah-sunnah yang berkaitan tentang masalah kehidupan sosial, masalah masyarakat, masalah ekonomi. Dan begitulah indahnya Al-Quran maupun hadis dalam mengisahkan atau membicarakan tentang berbagai macam perspektif dengan berbagai macam hal, baik itu di dalam bidang ekonomi maupun di dalam bidang politik, di dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lupa pula bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan umat manusia, kehidupan masyarakat muslim pada seluruhnya alhamdulillah menjadi lebih baik ketika kita betul-betul mengamalkan isi daripada Al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan juga sebagaimana hadis-hadis baginda Rasulullah yang telah diajarkan kepada para sahabat. Maka ketika kita mengamalkan semua potensi yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, insya Allah hidup kita akan menjadi baik. Baik kehidupan masyarakat kita, baik ekonomi kita, baik sosial kehidupan kita, dan baik politik kita. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan coba bercerita sedikit mengenai tentang buku yang dikarang oleh Dr. Muhammad Sayyid Yusuf. Dia ini adalah merupakan seorang mudaris, seorang dosen, yaitu di Universitas Al-Azhar, yaitu di dalam Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang berada di daerah Provinsi Zagozik. Di sini buku ini menuliskan dengan tema Manhajul Quranul Karim fi Islahil Mujtama. Jadi metode ataupun cara Al-Quranul Karim dalam membangun masyarakat. Dan salah satu tema yang di dalam buku ini adalah yang menjadi menarik perhatian kita, yaitu adalah tentang al-islah al-iqtisadi, yaitu adalah perbaikan di dalam bidang perekonomian. Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan Islam menjaga sekali bagaimana kita di dalam kehidupan masyarakat ini kita harus mencari sesuatu itu adalah sesuatu yang halal. Mencari sesuatu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Jangan sampai kita tidak memberikan atau menafkahkan kepada keluarga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sesuatu yang tidak baik. Maka di sini Syekh Sayyid Yusuf di sini menjelaskan tentang perspektif Islam atau pandangan Islam tersebut terhadap ekonomi. Di sini banyak sekali bercerita tentang masalah perekonomian, baik itu yang disinggung melewat Al-Quran maupun yang disinggung lewat hadis. Nah, salah satunya di sini Syekh ada di sini membagi ada 8 poin atau 8 pembahasan masalah ekonomi ini yang ada di dalam Al-Quran, ya disinkronkan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membahas beberapa tema, ada 8 tema. Di antaranya yang pertama adalah tashihun nazrah ilal mal, yaitu adalah mengoreksi pandangan, mengoreksi pandangan manusia terhadap harta. Jadi jangan sampai kita ini salah dalam memandang harta tersebut. Jangan salah kita menggunakan harta tersebut. Jangan kita menganggap harta itu adalah sebagai cobaan atau ujian saja, akan tetapi kita harus memperbaiki kehidupan kita, ya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan harta. Maka kita harus memandang harta itu dengan sesuatu yang positif. Jangan kita memandang harta itu dengan sesuatu yang negatif. Kemudian
Yang kedua, ijabul amal wa muharabatul batalah. Di sini Islam juga mengajarkan kepada kita yaitu akan kewajiban kita untuk bekerja, ya, kewajiban kita untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan transaksi, untuk melakukan jual beli, untuk melakukan perdagangan, untuk melakukan dan lain sebagainya di dalam bidang ekonomi, ya, baik itu perdagangan atau kita membuka warung, kedai dan lain sebagainya untuk memperbaiki ekonomi kita. Ini adalah merupakan tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Ini adalah merupakan tujuan yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis. Kita manusia ini diwajibkan untuk bekerja, akan tetapi pekerjaan itu tentunya pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jadi di sini yang poin nomor 2 yaitu ijabul amal wa muharabatil batalah, yaitu kewajiban bagi seorang manusia untuk bekerja, wa muharabah, dan memerangi al-batalah, yaitu pengangguran. Jadi pengangguran di sini adalah bukanlah bagian daripada sifat seorang muslim sebenarnya. Sifat orang muslim yang berpangku tangan ataupun yang meminta-minta padahal dia memiliki kekuatan, dia memiliki daya, dia memiliki upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak mampu melakukan dia tidak mau melakukan sesuatu atau tidak mau bekerja, hanya berpangku tangan kepada orang lain. Ini tentunya bukanlah daripada sifat seorang muslim yang baik. Karena sifat orang muslim yang baik di dalam buku ini dijelaskan yaitu adalah kewajiban untuk bekerja, wa muharabatul batalah, yaitu adalah memerangi pengangguran. Jadi tujuan kita orang-orang Islam membuat sebuah perekonomian di dalam syariat Islam tersebut, atau memiliki sebuah pasar ataupun modal yang mana itu sesuai dengan syariat Islam atau perbankan Islam, ini adalah untuk memerangi para pengangguran tersebut. Maka ketika bank yang sudah disyariatkan menjadi bank Islam kemudian bisa membantu kehidupan sosial masyarakat Islam, maka ini betul-betul sudah menjalankan syariat Islam tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adapun tujuan daripada yang ketiga yaitu adalah dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi kehidupan umat manusia, yaitu adalah istiglal kullul mawarid at-tabi'iyah. Jadi istiglal, bagaimana kita memanfaatkan kullul mawarid at-tabi'iyah, sumber daya alam yang ada. Kita memiliki Indonesia ini alam yang begitu hijau, hijau riau, yang begitu tanahnya alhamdulillah, tongkat kayu jadi tanaman. Pohon ubi kalau dilempar dicampakkan begitu saja akan memberikan tumbuhan, akan tumbuh dan daunnya akan menghasilkan sebagai sayur mayur dan lain sebagainya. Maka kita harus mensyukuri seluruh sumber daya alam yang ada di negeri kita ini. Kita di Riau ini di atasnya ada minyak, ada kelapa, ada sawit dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada minyak mentah, minyak tanah, minyak bumi dan hasil lain sebagainya, ada gas. Ini adalah semuanya sumber daya alam. Sumber daya alam, nah bagaimana ketika sumber daya alam ini bisa ataupun mampu dimiliki oleh orang-orang Islam, mampu dimiliki oleh orang-orang Muslim, maka kehidupan orang-orang Islam, kehidupan orang-orang mukmin itu akan menjadi lebih baik. Kalau kita lihat negara-negara yang mana di negaranya itu adalah memiliki sumber daya alam, dan kalau kita lihat demografi daripada negara-negara Islam, itu adalah mereka ini yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, baik itu di bidang kemaritiman, yang saya maksud adalah di bidang kelautan misalnya. Coba kita lihat negara Mesir, negara Mesir dia yang menguasai daerah Laut Merah tersebut. Jadi sehingga perekonomian, kontrol ekonomi yang melewati daripada terusan Suez itu pasti melewati Mesir. Ini adalah milik orang Islam. Begitu juga Bosporus yang ada di Turki. Begitu juga kita yang ada di Asia ini, yaitu antara Riau dan Selat Melaka, ini adalah menjadi alir ataupun arus perdagangan dunia, arus perdagangan dunia. Maka kita harus mensyukuri ini dan kita harus bisa mengontrol ini, bagaimana nanti kehidupan kedepannya orang-orang Islam ini menjadi lebih baik. Dengan apa? Karena baiknya sumber daya alamnya, baik kita memanfaatkannya, tahu kita bagaimana cara mengolahnya, maka kehidupan
kehidupan sosial ataupun kehidupan ekonomi masyarakat akan menjadi lebih baik. Belajar daripada mereka yang sudah bekerja dari negara-negara mereka yang sudah mampu mengolah, maka kita harus belajar dari sana. Ya, belajar walaupun dari negeri-negerinya orang kafir ataupun orang munafik, tidak ada salahnya kita untuk belajar. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, kata ulama seperti itu. Maka di mana saja ada ilmu, bagaimana cara kita bisa mengolah sumber daya alam ini, maka kita harus belajar sehingga alam yang kita miliki ini betul-betul bisa bermanfaat buat kita. Kita banyak sawit, banyak kelapa, banyak karet, banyak padi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana menjadi sesuatu yang bisa membantu kehidupan orang-orang Islam, kehidupan masyarakat orang-orang Islam. Jika perekonomian kita kuat, maka kita akan menjadi negeri yang kuat insyaallah, menjadi negeri yang mandiri. Tentunya inilah harapan kedepannya bagaimana kita bisa membangun perekonomian umat. Kemudian yang keempat adalah al-amru bil iktisad wa nahyu anil israf. Al-amru bil iktisad. Iya, Islam memerintahkan kita, Nabi memerintah kita untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan Nabi melarang kita anil israf, yaitu berbuat boros. Karena sifat boros ini bukan daripada sifatnya orang-orang muslim. Akan tetapi ketika kita mendapat sesuatu, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kehidupan kita ini bisa berbagi dengan orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana ketika kita memiliki kekayaan, bagaimana ketika kita memiliki harta, kita masih bisa mampu berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau tetangga kita. Tetangga itu ya 40 di depan rumah kita minimal, ya 40 di belakang rumah kita, 40 di samping kanan rumah kita, 40 rumah di samping rumah kita, 40 rumah di samping rumah kita yang sebelah kiri. Maka kita harus bisa menjaga keluarga kita tersebut. Kita harus bisa menjaga keluarga kita tersebut. Itu adalah perintah yang keempat, yaitu al-amru bil iktisad wa nahyu anil israf, yaitu adalah perintah untuk melakukan kegiatan ekonomi, wa nahyu anil israf, dan melarang manusia untuk berlaku atau berbuat boros. Kemudian yang kelima adalah tahrimul mawarid al-kasbil khabis, ya. Islam melarang kita untuk bekerja dari sumber pekerjaan yang buruk, dari sumber pekerjaan yang tidak baik. Jadi kalau ada satu tempat yang mana di tempat itu dilarang oleh baginda Rasulullah, misalnya tempat judi atau tempat arak, tempat khamar dan lain sebagainya, maka kita harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Kita coba menjauhi dari pekerjaan tersebut. Kalau memang kita tidak memiliki pekerjaan, maka kita harus berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena Islam melarang kita untuk bekerja pada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencari jelas sumber daripada tempat kita mencari pekerjaan tersebut. Haruslah dari tempat yang bersumber dari hasil yang halal. Maka kita harus betul-betul mencarinya. Jangan sampai kita mencari tempat-tempat pekerjaan yang mana di situ bisa nanti mengundang mudarat bagi kita, bisa membahayakan kita atau mencelakakan kita, atau bekerja di tempat penipuan-penipuan, orang-orang yang suka nipu dan lain sebagainya. Maka kita haruslah berhati-hati. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin, ya, saudara-saudaraku, kita harus betul-betul memperhatikan betul di mana kita harus bekerja ataupun tempat pekerjaan kita. Maka carilah tempat-tempat pekerjaan yang baik. Karena dari tempat pekerjaan yang baik itu, maka kita akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan dengan hasil yang baik itu kita nafkahkan buat istri kita nafkahkan buat anak kita nafkahkan buat keluarga kita. Maka insya Allah nantinya keluarga kita akan menjadi bibit-bibit yang baik, anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang baik. Maka ketika kita sudah memasukkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, insya Allah akan yang keluar pun akan sesuatu yang baik pula. Akan tetapi kalau kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita, maka jangan salahkan nanti ketika Allah menjauh dari kita. Maka jangan salahkan ketika nanti Allah tidak mau mendengar doa kita. Maka jangan salahkan ketika nanti Allah tidak mengijabahi doa kita. Karena sedikit saja yang masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, maka ini bisa menghalang diri kita
untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tahrimul iktinas wa tasji'ul istismar. Jadi ini juga orang-orang Islam juga melarang kita untuk menimbun barang dan lain sebagainya. Menimbun apa saja, menimbun beras atau menimbun gula atau menimbun minyak. Ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Begitulah Islam, menyeluruh pandangannya itu. Al-Quran itu hamalatun lil wujuh. Al-Quran itu memberikan begitu banyak interpretasi, begitu banyak memberikan pandangan-pandangan kehidupan. Maka ketika kita bisa menyerap daripada ilmu-ilmu Al-Quran tersebut, ketika kita bisa mengambil metode ataupun antipati ataupun intisari daripada Al-Quran tersebut, maka kita bisa membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik, bisa memberikan dampak perekonomian yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan menzalimi yang lainnya, maka kita akan memberikan hak kepada haknya, maka kita akan menyampaikan hak-hak tersebut kepada mustahiknya, kepada yang berhak untuk memilikinya. Maka begitulah Islam, begitu luasnya Islam tersebut sehingga menyeluruh sampai kepada ranah ekonomi sekalipun Islam memandang perlu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali, yang pertama adalah tashihun nazrah ilal mal, yaitu mengoreksi pandangan kita terhadap harta. Kemudian yang kedua, ijabul amal wa muharabal batilah, muharabatil batalah, yaitu kewajiban kita untuk bekerja dan memerangi pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah istiqlal kulul mawarid at-tabi'iyah, yaitu memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada. Kemudian yang keempat, al-amru bil iktisad wa nahyu anil israf, yaitu adanya perintah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan melarang kita untuk melakukan pemborosan-pemborosan. Kemudian yang kelima, tahrimul mawarid al-kasbil khabis, yaitu adalah melarang kita untuk bekerja, untuk mendapatkan tempat pekerjaan yang bersumber dari tempat yang tidak baik. Maka ini Islam melarangnya. Kemudian Islam juga melarang kita untuk menimbun, melarang kita untuk menimbun barang dan lain sebagainya, atau investasi tapi investasinya itu tidak jelas, investasinya membawa kemudaratan, investasinya membawa kerugian, tidak membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Sementara Islam memandang persamaan kehidupan manusia, harus adil antara satu dengan yang lainnya ketika kita memberikan sebuah transaksi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.